Selamat datang kembali di channel Sarang Demit dengan saya Mbah Rory. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir lagi ke channelnya Mbah. Buat yang baru gabung, silahkan coba subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten seram dari channel ini. Sebelumnya Mbah mau minta maaf karena part 2-nya baru bisa Mbah upload setelah Mbah mengalami beberapa kendala yang Mbah kira mungkin ada hubungannya dengan cerita yang Mbah bawakan ini. Karena jujur, Gunung Karang terkenal banget sama kekeramatannya, juga angker ya. Di sana emang ada sumur tujuh, yang mana sumur tujuh ini dulunya menjadi petilasan para wali. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan kalau Gunung Karang ini adalah perkumpulan wali-wali sedunia. Tapi wallahu alam ya. Mbah cuma bisa berlindung pada Allah supaya dilancarkan segala urusannya. Dan alhamdulillah setelah melalui beberapa kendala, akhirnya Mbah bisa lanjut untuk syuting. Sebelum Mbah cerita lebih jauh tentang part 2 dari cerita Lelembut Gunung Karang, Mbah sebenarnya risetnya itu sempat nanya-nanya ke orang yang tahulah tentang Gunung Karang. Tapi ada satu orang yang pas Mbah tanya, dia kayak nggak mau jawab dan takut gitu. Soalnya kata dia Gunung Karang itu nggak boleh sembarangan. Ya akhirnya juga Mbah lumayan deg-degan kan untuk menulis cerita tentang Gunung Karang ini. Tapi setelah Mbah pertimbangkan dan ya Mbah memohon doa aja supaya cerita ini bisa terus berlanjut. Kalau teman-teman masih ingat di part 1, Nurul itu kan dia kesurupan ya. Dia punya penyakit yang gak bisa disembuhin. Udah hampir 2 tahun Nurul ini kesurupan. Dan ternyata kesurupannya ini diakibatkan oleh lembut yang pernah dipelihara sama kakeknya si Nurul dulu. Jadi kakeknya Nurul ini adalah seorang yang punya ilmu hitam dan punya banyak peliharaan lembut atau jin jahat. Nah dan salah satu lelembut itu nggak mau pergi dari keluarganya kakek si Nurul. Akhirnya turunlah ke si Nurul. Dan Nurul ini selalu mengalami kesurupan karena diikuti sama lelembut itu. Kebetulan kan Nurul mesantren di pesantren yang deket sama kaki Gunung Karang. Nurul punya kakak namanya Faisal. Kakaknya ini mimpi. Dalam mimpinya si Nurul kalau mau sembuh dia harus mandi di sumur tujuh. Sedangkan sumur tujuh itu adanya di puncak Gunung Karang. Maka malam itu juga Faisal sama Nurul pergi dari pesantren untuk mendaki Gunung Karang. Seperti apa kelanjutan dari kisah teror lelembut Gunung Karang? Langsung aja kita simak ceritanya. Malam itu sekitar jam 2-an, Nurul tiba-tiba aja sholat di luar gubuk. Nah Ardi bangun. Dia heran, kenapa Nurul ini sholat lagi? Atau jangan-jangan sholat tahajud ya? Tapi pasti Ardi ngintip dari celah biliknya. Dia ngeliat si Nurul ini ngemakmum ke seorang wanita misterius. Ardi gak tahu siapa wanita itu. Pas si Ardi perhatiin kan tinggi tubuhnya juga beda sama si Nurul. Wanita yang ada di hadapan Nurul itu sedikit lebih tinggi darinya. Nah dan gak lama kemudian si Ardi ngebangunin kakaknya Nurul. Faisal, Faisal bangun. Faisal, lihat. Nurul lagi sholat sama siapa di luar. Pas si Faisal ngintip, memang betul Nurul lagi sholat sama wanita yang misterius. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba aja wanita itu menghilang. Dan mukena yang dipakai sama si wanita itu jatuh gitu aja. Wah, Ardi sama Faisal benar-benar kaget. Buru-buru mereka keluar dari gubuk dan menghampiri si Nurul. Pas mereka ngedatengin si Nurul, wajah Nurul itu pucat banget, putih. Matanya juga kayak tatapan kosong gitu. Pas Faisal nepuk punggung adiknya, "Dek, sadar dek." Tiba-tiba aja si Nurul jatuh lunglai dan Faisal pun membopong adiknya ke dalam gubuk.
Tubuh adiknya itu ia baringkan di atas terpal. Dan gak lama kemudian ada yang ngetokin pintu gubuk. Si Faisal sama Ardi ini gak buru-buru ngebukain pintu. Mereka ngintip dari celah bilik. Dan tampaklah sesosok laki-laki yang umurnya kisaran 30 tahun sedang berdiri di depan gubuk mereka. Entah siapa laki-laki itu. Si Ardi pun gak tahu. Soalnya dia gak pernah ngeliat laki-laki itu ada di perkampungan. Faisal sama Ardi bingung. Apakah dia harus bukain pintu atau jangan? Tiba-tiba laki-laki itu bilang, "Tolong buka pintunya," kata laki-laki itu. Pelan-pelan Ardi pun membukakan pintu. "Ada apa, Pak?" tanya Ardi. "Tadi saya lihat ada orang yang dibopong masuk ke gubuk ini. Ada apa ya?" tanya laki-laki itu. "Oh, itu adik saya, Pak." Faisal yang ngejawab. "Emang kenapa adik kamu?" "Dia sering kesurupan. Penyakitnya udah lama kayak gini. Dan saya tuh mau naik ke puncak Gunung Karang buat nyembuhin adik saya." Laki-laki itu pun mendekat. Ardi sama si Faisal tetap waspada. "Coba saya lihat, siapa tahu saya bisa bantu." "Maaf Pak, Bapak ini siapa ya?" Faisal menghadang laki-laki itu. "Saya Juman, saya juga mau naik ke puncak Gunung Karang. Kamu jangan khawatir. Ya sedikit banyak aku punya ilmu gaib lah yang bisa nyembuhin orang-orang kesurupan kayak gini." "Kayaknya enggak deh Pak," jawab Faisal. "Adik saya ini kesurupannya udah gak wajar." Tanpa disuruh, laki-laki itu langsung baca mantra. Dan pas laki-laki itu selesai baca mantra, Nurul tiba-tiba aja sadarkan diri. Ardi sama Faisal mulai percaya kalau emang si Juman ini bukanlah orang sembarangan. Kalau misalkan si Nurul ini mau sembuh total, ayolah ikut sama aku. Gak perlu ke puncak sebenarnya. Aku punya tempat yang bisa nyembuhin orang-orang ketempelan sama jin kayak gini. Pokoknya ampuh banget, kata si Juman. Entah kenapa saat itu Faisal percaya aja sama si Juman. Malam itu juga Faisal nurut sama si Juman. Mereka membawa Nurul masuk ke dalam semak-semak. Itu bukan jalan setapak ya. Tapi ya emang jalan yang kayak jarang banget dilintasin sama manusia. Gak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat. Di sana ada rumah panggung. Ardi heran kan, soalnya baru kali ini dia ngeliat ada rumah di Gunung Karang. Dan itu rumahnya rumah panggungnya. Si Ardi, Faisal, sama Nurul dibawa masuk ke rumah itu. Tapi perabotannya lengkap, kayak ada lemari, terus perabotan dapur. Si Juman ini bertingkah kayak orang yang punya rumah itu. "Lalu apa?" tanya Faisal. Juman pun pergi ke dapur. Dia kayak mau nyiapin minuman gitu. Dan pas datang lagi, si Juman bawa air dari teko. Tekonya teko kecil, tapi warnanya emas. Kayak semacam teko dari Arab gitu. Dan juga bawa 3 gelas. Dia mempersilahkan tamunya untuk minum. Lalu Juman beranjak ke kamar dan dia membawa kayak sajenan gitu ya. Itu sajenannya ada jeruk, apel, dan kemenyan. Juga ada rokok kretek. "Ini rumah siapa?" tanya Ardi. "Oh, ini rumahku. Aku emang dulunya tinggal di Gunung Karang. Tapi sekarang aku udah punya rumah di perkotaan. Dan sesekali kalau misalkan aku naik ke puncak, aku mampir ke rumah ini. Ya masih terawat lah seperti yang kalian lihat. Oh iya, ngomong-ngomong, adikmu ini ketempelan jin yang kuat banget. Dan jinnya jahat banget. Dan ini adalah sajenan yang biasa aku amalkan setiap aku mengunjungi Gunung Karang. Sajenan ini sangat ampuh, bisa mengusir makhluk halus kalau misalkan dimakan. Jadi yang kumpul di sajenan ini adalah jin-jin baik. Dia bisa bantu adikmu untuk mengusir jin itu keluar dari dalam tubuh adikmu," kata Juman. Dan Faisal itu kayak udah terhipnotis, dia nurut aja. "Terus apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanya si Faisal. Juman pun mengambil sebuah pisang dari atas sajenan dan dia menyerahkannya ke si Nurul. "Makan pisang ini, nanti jin itu pasti keluar." Nurul diam aja, dia menatap si Juman dengan ragu-ragu. "Ayo makan,"
kata Juman. Ya udah deh makan aja, sini kakak bukain kulit pisangnya, kata si Faisal. Si Faisal pun ngebukain kulit pisang itu dan dia menyodorkannya ke si Nurul. Dengan pelan-pelan dan ragu, Nurul memakan pisang itu. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas si Faisal ini udah kayak percaya banget sama Juman. Padahal itu adalah lelaki asing yang baru dia kenal. Nah setelah beres makan pisang, mereka ngobrol basa-basi, ngalor ngidul ya istilahnya. Dan gak kerasa, mereka semua tertidur. Pas pagi-pagi bangun, Juman udah gak ada. Faisal ngira kalau misalkan Juman ini pasti udah ngedaki gunung duluan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Untung aja Ardi masih hafal jalur pendakian dari lokasi itu. Kondisi Nurul semakin membaik. Tapi walaupun kayak gitu, Faisal mau tetap bawa adiknya ke Sumur Tujuh buat mandi. Siapa tahu kan mimpinya itu benar dan bisa membentengi adiknya dari gangguan makhluk halus. Setelah jalur pendakian ketemu lagi, akhirnya mereka berjalan menyusuri jalur itu dan tibalah di puncak sekitar jam 8 pagi ya. Dan keadaan di puncak itu rame, banyak orang yang berkunjung dan berziarah di sana. Kebanyakan sih para santri. Mereka kayak pakai peci, sarung dan koko. Nggak kayak pendaki-pendaki gunung pada umumnya. Mereka ngedaki cuman pakai sendal aja. Faisal nggak tahu persis gimana cara mandiin adiknya itu. Dia pun memilih salah satu sumur dan mengguyurkan air ke tubuhnya si Nurul. Nurul pun langsung basah kuyup. Dia diam aja. Air-air ini memang Nurul gak banyak bicara. Dia cuma nurut aja sama kakaknya. Setelah Faisal selesai memandikan adiknya, si Nurul ini langsung ke tempat yang kayak bilik gitu. Itu kayak bilik pakai terpal buat orang ganti baju lah. Nurul masuk ke situ, terus dia ganti bajunya. Selesai mandi, berdoa, mereka pun turun dari Gunung Karang. Gak ada keanehan apapun, semua berjalan baik-baik aja. Tapi, di tengah-tengah perjalanan, itu kayak di tempat yang sepi banget, mereka gak ngelihat ada pendaki yang ngelewat. Tiba-tiba aja Faisal ngeliat ada sosok laki-laki yang digandeng sama seorang wanita yang berpakaian sinden. Nah, laki-laki itu adalah si Udin. Kalau teman-teman masih ingat di part 1, Udin ini hilang tiba-tiba dan gak pernah ditemukan. Nah Faisal ngeliat tuh. Ardi, itu siapa? Tanya Faisal. Ardi pun buru-buru ngeliat ke arah yang ditunjuk sama si Faisal. Dari kejauhan mereka ngeliat laki-laki itu berjalan ke arah barat sambil digandeng sama wanita cantik berpakaian sinden. Wah, mereka langsung merinding kan. Soalnya mana ada zaman sekarang orang pakai pakaian sinden di tengah hutan. Udah ayo jalan. Jangan peduliin dia. Kayaknya emang gunung ini makin angker aja, kata si Ardi. Mereka pun terus menyusuri jalan setapak menuruni gunung itu. Dan tiba di pos 1, nasib malang menimpa si Ardi. Tiba-tiba aja kaki kanannya tergelincir dan dia mengaduh kesakitan. Ardi ini udah gak bisa bangun lagi. Kakinya benar-benar sakit dan salah urat. Wah, Faisal bingung kan. Dan tanpa diduga-duga, Nurul jongkok. Si Nurul ini menyentuh kakinya Ardi. Dia cuma ngusap sekali usapan aja. Sakit itu pun hilang begitu aja. Itu benar-benar ajaib. Faisal gak ngerti kenapa adiknya ini malah kayak punya kekuatan gaib. Saat itu juga si Ardi langsung sembuh. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan di tengah-tengah perjalanan, Faisal nunjuk ke pohon-pohon. Dia kayak ngajak ngobrol sama adiknya. Dek, lihat deh. Tuh, banyak monyet ya. Memang lagi ada sekawanan monyet yang melintas di pohon-pohon itu. Nurul berhenti. Dia menatap wajah kakaknya dan bilang kayak gini. Itu bukan monyet, Kak. Itu adalah anak-anak kecil yang ditumbalkan sama orang tuanya. Orang tuanya itu melakukan pesugihan. Ah, Dek, kamu mengada-ngada aja.
Faisal ketawa. Dia nggak peduli sih sama perkataan Nurul, soalnya kayak mengada-ngada gitu. Nggak masuk akal banget, masa monyet dikira anak-anak kecil. Kakak nggak percaya, kata si Nurul. Ya iyalah, masa percaya sama gituan? Nih ya, kalau kakak mau lihat. Si Nurul mengusap wajah kakaknya itu. Dan benar aja, pas si Faisal ngebuka mata, monyet-monyet itu berubah menjadi anak-anak kecil yang bergelantungan di dahan-dahan pohon. Anak-anak itu menangis dan minta pulang. Benar kata si Nurul, anak-anak itu adalah korban dari pesugihan orang tuanya. Memang ada sih mitosnya kalau misalkan orang itu mau kaya, mereka datang ke sebuah hutan yang angker atau gunung. Di sana mereka bisa menumbalkan anaknya untuk dijadikan kawanan-kawanan binatang, entah itu monyet, entah itu binatang apa. Selang beberapa saat, mereka akhirnya tiba di perbatasan pendakian. Tapi anehnya, Nurul malah berhenti di perbatasan itu. Faisal nanya, "Ada apa, Dek?" Tanya Faisal. Nurul diem aja, dia malah nangis sesenggukan. "Adek kenapa?" Faisal menyentuh pundak adiknya itu. Dia heran kenapa Nurul tiba-tiba nangis padahal tadi biasa-biasa aja. Dan pas Nurul melangkahkan kaki kanannya melewati garis pembatas pendakian, tiba-tiba aja kaki si Nurul ini melepuh. Faisal sama si Ardi benar-benar kaget. Apa yang terjadi sama si Nurul ini benar-benar di luar nalar. "Dek, kamu kenapa?" Beberapa kali dia mengguncangkan tubuh adiknya itu, tapi Nurul malah diem aja. Dan gak lama kemudian, Nurul menatap wajah kakaknya sambil bilang kayak gini, "Kak, aku gak bisa keluar dari gunung ini. Aku udah jadi penghuni di sini." "Hah? Penghuni?" tanya Faisal. Jelas aja Faisal kaget dan dia gak ngerti apa maksud adiknya ini. "Si Juman. Pasti ini gara-gara si Juman," kata Ardi dari belakang. Wah, Faisal baru inget. Soalnya Juman ini kan tiba-tiba aja pagi-pagi ngilang. Dan pas malamnya si Nurul ini kan makan pisang ya. Dan itu adalah pisang sajenan yang gak bisa dimakan sembarangan. Dan ternyata Nurul emang dijadikan tumbal pesugihan oleh si Juman. Karena selama ini Juman adalah salah satu orang yang melakukan pesugihan di Gunung Karang. Pesugihan yang ia gunakan adalah dengan menumbalkan orang-orang asing. Dia sengaja bawa orang asing ke sana, ia tipu-tipu dan ditumbalkan gitu aja. Termasuk si Nurul. Nurul ini udah kejebak. Dia udah gak bisa keluar dari Gunung Karang itu. "Kak, Ade minta maaf ya. Kalau selama ini Ade banyak repotin kakak. Sekarang kakak udah gak bakalan repot lagi." Begitu kata Nurul. Jelas aja si Faisal benar-benar nangis sejadi-jadinya. Dia coba narik tangan adiknya keluar dari perbatasan gunung. Tapi setiap kali ditarik, tangan itu membias gitu aja kayak embun. Jadinya gak bisa dipegang. Nurul ini menggelengkan kepala sambil nangis. Dan tiba-tiba aja dengan perlahan tubuh Nurul hilang. Faisal tidak terima. Dia bahkan kembali mendaki gunung itu seorang diri. Karena Ardi udah gak sanggup untuk mendaki dan dia sudah cukup menyaksikan keanehan-keanehan selama ini. Faisal nekat ngedaki lagi. Kebetulan dia masih inget rute pendakiannya. Dia mencari adiknya yang hilang tapi tidak pernah ditemukan. Akhirnya Faisal pulang dengan membawa kabar buruk ke keluarganya. Berbulan-bulan pencarian tapi gak membuahkan hasil. Nurul tetap tidak ditemukan. Bahkan sama sekali gak ada tanda-tanda keberadaan Nurul di gunung itu. Gak ada petunjuk. Sepatunya atau tasnya gak pernah ditemukan. Kayak emang menghilang gitu aja. Dan faktanya Nurul ini memang udah jadi makhluk halus. Singkat cerita, tahun demi tahun berganti.
Akhirnya ibu dan bapaknya Nurul ini mengikhlaskan kepergian anaknya. Mereka bahkan udah membuat kuburan untuk Nurul. Mereka namai batu nisan itu dengan nama Nurul. Sesekali kedua orang tuanya Nurul dan Faisal berkunjung ke kuburan itu untuk melepas rindu saja dan mendoakan si Nurul. Faisal benar-benar masih dendam ke si Juman. Faisal berjanji kalau nanti dia ketemu sama si Juman, dia benar-benar pengen ngehajar laki-laki itu. Bahkan kalau perlu, Faisal pengen ngebunuhnya. Karena laki-laki itu udah mengorbankan adiknya si Faisal. Selesai. Terima kasih udah nyimak cerita Mbah. Mohon maaf kalau misalkan ceritanya nggak terlalu panjang. Tetap sehat dan salam merinding. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan?